Kita mau ngobrol nanti dengan Ustadz Nababan, bagaimana perjalanan beliau, kok bisa sampai akhirnya menjadi pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi Indonesia dan Mu'alaf Center An-Naba, Ustadz ya. Tapi Ustadz, gimana awal mulanya gitu, kok bisa menjadi punya pondok pesantren seperti ini, Ustadz? Iya, terima kasih Koh Dondi atas kunjungannya ke pesantren kita di Gadok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Koh Dondi Tan yang saya hormati dan juga para pengurus Yayasan At-Tauhid yang hadir ke tempat kita ini, dan pemirsa An-Naba TV serta pemirsa Dondi Tan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kehormatan dikunjungi sahabat lama saya, Koh Dondi Tan yang tidak asing lagi bagi pemirsa sekalian. Namanya belakangan ini sedang viral karena beliau ini dikenal sebagai debater juga, tukang debat. Mengikuti jejak ya, beliau. Antar lintas agama ya. Dan beliau termasuk salah seorang tokoh mu'alaf yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh orang-orang di luar kita karena beliau ini punya kemampuan berdebat yang sangat luar biasa. Kalau di Amerika itu ada debater kita namanya Yusuf Estes. Oh, Syekh Yusuf Estes ya. Saya sudah pernah jumpa dengan beliau. Ya. Beliau asli orang Texas, pendeta tadinya, dan menjadi debater yang luar biasa di Amerika. Sudah puluhan ribu dia mengislamkan orang-orang di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada pertanyaan Koh Dondi tadi. Sebenarnya pertanyaan ini bagi saya sudah sudah tidak menarik lagi bagi saya karena udah 30 tahun lebih menjadi muslim. Masya Allah. Ya, jadi kalau saya testimoni tentang pengalaman bagaimana masuk agama Islam itu mungkin bagi teman-teman itu udah basi gitu ya. Nah, tapi tetap aja yang namanya testimoni itu adalah masih menarik lah ya. Terutama tadi pertanyaan beliau tidak secara spesifik menanya tentang bagaimana perjalanan spiritual saya masuk agama Islam, tapi lebih kepada lembaga yang saya asuh ini gitu ya. Jadi ceritanya kok, setelah saya dulu tahun 2004 debat murtadin dengan mu'alaf. Waktu itu ada 3 debater dari muslim, mantan dari agama lain, dan 3 murtadin. Ya, nah tiba-tiba saya pun tidak ada pikiran macam-macam. Ya, kita dihadirkan oleh Arimatea. Nah, Arimatea ini dulu adalah suatu lembaga kepunyaan orang kita, orang Islam. Yang didirikan oleh almarhum Ramli Nawai dulu. Nah, saya juga ikut di dalam sebenarnya. Nah, dulu lagi viral testimoni para murtadin. Kenapa mereka masuk Kristen, kemudian mereka berkhutbah di mana-mana, ceramah yang kadang-kadang nadanya itu seperti sedikit agak provokatif begitu. Nah, akhirnya Arimatea ini mencoba menjembatani bahwa ada orang yang murtad itu tapi banyak juga orang yang masuk Islam. Nah, terpikirlah waktu itu teman-teman dari Arimatea, terutama Akhi Diki Chandra, yang menjadi aktor waktu itu, menghubungkan dua pengalaman yang berbeda ini. Kira-kira bagaimana? Dipilihlah siapa ini mantan-mantan dari agama lain masuk Islam yang jadi ustadz dan juga orang-orang yang murtad. Nah, ketika dihubungkan satu-satu gitu ya, ditanya bagaimana kalau kita debat terbuka? 3 lawan 3, 3 murtad, 3 yang mu'alaf. Kita adakan di asrama haji Pondok Gede, disaksikan 2 agama, Kristen dan Muslim. Wah, itu menarik. Baru pertama di Indonesia itu. Tidak ada pernah terjadi sebelumnya. Itu sebelumnya nggak pernah ada debat? Nggak ada. Karena ini debat lintas ini yang dikonfrontir antar 2 agama nih. 2 pengalaman yang berbeda. Iya, masalahnya kalau debat ustadz dengan pendeta itu biasa. Biasa aja. Tapi yang masalah ini adalah nih, yang ini dari agama lain masuk ke Islam, yang dia murtad, ini menarik. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, alhamdulillah kita ngumpul di asrama haji Pondok Gede waktu itu, tahun 2004. Ya, imbang lah, audiensnya itu imbang, 500 kurang lebih waktu itu. Nah, saya tidak nyangka dari perdebatan ini menjadi viral. Waktu itu direkam, kemudian dimasukkan di PCD, orang-orang yang pakar IT itu dia upload di YouTube kok. Dibuat di YouTube,
menjadi viral. Ya. Nah, saya pun tiba-tiba tahun 2006 ada undangan dari Jerman, dari Hamburg. Diminta saya ceramah ke sana. Saya pun terkejut. Saya waktu itu bukan ustadz yang kondang. Saya masih ustadz kondangan aja. Kondangan. Ya, bukan ustadz yang kondang, kondangan gitu kan. Nah, tiba-tiba viral gitu. Ada telepon, Ustadz Nababan. Oh, kami sudah tonton video Anda di YouTube. Mau ndak ceramah ke Jerman? Bapak siapa? Saya Pak Hasan dari Aceh, tapi tinggal di Hamburg. Oh begitu. Bapak tahu nomor saya dari mana? Dari YouTube. Saya nggak tahu YouTube itu apa. Saya orang yang gaptek juga. Ya kan? Apa itu Pak YouTube? Tahun 2004, 2006. Apa itu YouTube? YouTube itu yang di internet itu, katanya kan. Saya sendiri tahu YouTube kapan kok? Itu tahun 2010. Bayangkan. 6 tahun setelah debat baru 6 tahu tahun YouTube. setelah debat, baru tahu saya yang namanya YouTube itu. Itu ada saking bodohnya saya dalam teknologi gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya diundang ke Hamburg itu, kemudian berapa bulan kemudian saya diundang oleh Ustadz Adi Aksa Daud, mantan Menteri Olahraga waktu itu, nelpon saya. Lagi di Sydney, beliau sama Presiden SBY waktu itu. Ustadz, kata beliau, Anda di sini sangat terkenal, di Sydney, di Melbourne. Anda mau nggak ke Sydney? Kata beliau. Ini Menteri Olahraga, kaget saya. Ya kan? Ya kita kenal beliau lah di TV kan. Tapi kan beliau tahu dari YouTube juga. Jadi orang sana minta kepada beliau menghadirkan saya di sana ceramah. Kebetulan beliau punya adik dulu di sana. Mau Pak Menteri? Mau, saya bilang. Langsung minta dikirim paspornya ke kantor beliau di Kementerian Olahraga. Besoknya saya terbang. Pakai bisnis kelas yang duduknya itu SQ itu yang luar biasa, bisa nyandar gitu yang kan. Bisa telentang. Wah, telentang begitu luar biasa gitu kan. Saya ceramah seminggu di Sydney, seminggu di Melbourne. Nah, teman-teman kita di Sydney itu bilang, orang yang ke antum ini Ustadz, harus punya pesantren. Terutama antum ini kan mumpuni ilmunya. Dalam Islam sekarang ini sudah bisalah antum mendirikan pesantren, katanya. Oh iya, saya memang ada rencana Pak, saya bilang kan. Cuma saya tidak punya uang. Nah, kata beliau, kita di sini biasa donasi ke Indonesia. Nah, kalau antum memang ada niatan seperti itu, oke, silahkan tinggalkan nomor rekeningnya, nanti kita bantu. Subhanallah, saya seminggu ceramah di Sydney, seminggu ceramah di Melbourne, saya pulang itu ke Indonesia waktu itu tahun 2007. 2007. Ya, itu masuk uang 300 juta. Wah, itu bantuan dari Sydney, teman-teman di sana dan Melbourne itu. Akhirnya saya sampai di Indonesia itu, kebetulan ada jual tanah di Bintaro 1.200 meter, harganya 300 juta, langsung ini beli saya. Dibelikan tanah. Beli tanah itu. Bikinlah pesantren Mu'allaf, An-Naba Center Indonesia. Karena saya kan dulu banyak mengislamkan orang. Banyak mengislamkan orang, banyak datang kepada saya, karena dulu kan Mu'allaf itu kan ikon, termasuk menjadi ikon dulu kan. Selalu bicara Mu'allaf itu ya lari ke saya banyak gitu kan. Nah udah. Saya terpikir bikin pesantren Mu'allaf yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun zaman-zaman dulu. Memang unik. Aneh rasanya kok bikin pesantren Mu'allaf, kok ada dikotomi gitu kan. Nah, saya bikinlah pesantren Mu'allaf itu, dapat tanah, bangunnya kemana? Nah, gitu kan. Saya banyak undangan ke Amerika, banyak undangan ke Kanada gitu kan. Ya, carilah seperak dua perak donasi di sana. Alhamdulillah. Akhirnya pesantren jadilah. Yang di Bintaro? Bintaro dulu, pesantren Putra. 2008 masuklah santri. Kurang lebih 50 santri Mu'allaf semua. Ya, itu gratis, tidak ada yang bayar sama sekali. Mu'allaf semua? Mu'allaf semua. Ya, sebagian saya yang mengislamkan, sebagian ada di Islam di tempat lain, begitu. Dengan komitmen, mereka tidak dibayar, tidak bayar, mereka saya sekolahkan, saya kuliahkan, bahkan ada saya kirim ke Timur Tengah. Dengan perjanjian tamat sarjana S1, wajib kembali kampung masing-masing. Maka santri kita alhamdulillah sudah banyak jadi penceramah. Sudah kembali ke kampung masing-masing mereka. Ada namanya Ustadz Khalifah Sinaga, kembali ke Bengkulu. Ada Ustadz Gohan Matondang, kembali ke daerah Pekanbaru sana. Ada Ustadz Iwan Pewa, ada kembali ke NTT sana. Jadi menyebar ini santri kita yang lama dulu itu. Nah, tiba-tiba Mu'allafah perempuan minta juga. Waktu itu Bu Haji Irene pernah datang. Waktu saya sudah membangun pesantren Putra, Ustaz Irene datang ke pesantren saya yang di Bintaro, yang Putra. Dulu belum ada yang putri. Saya bilang sama beliau, dulu kita sering jalan bersama. Ustazah, Ana bikin pesantren Putra, udah ini Mu'allaf. Nanti bikin pesantren Mu'allafah Putri ya. Siap Ustaz, kata Ustaz Irene. Tapi gimana caranya? Oke lah, kita saling-saling aja Ustazah gitu kan. Beliau kebetulan ada tanah berapa ratus meter waktu itu, 1.000 berapa meter gitu, dia yang disentul yang disentul waktu itu. Bawa ke sana, oh ya ini bagus ini Ustazah gitu kan.
Nah, akhirnya karena beliau sedang membangun, belum jadi, desakan-desakan mualaf yang di Jakarta sama saya yang perempuan banyak, mau nggak mau saya bikin pesantren mualaf putri juga lah. Oh, di Bintaro Di juga? Bintaro juga, Oke. berjarak 500 meter dari yang Putra itu. Aha. Nah, akhirnya saya bangun dengan cepat sekali. Masa itu karena kita memang lagi booming lah ya, Ya, lagi viral. ya. Kalau kita jumpa orang-orang kaya itu masih percaya lah kok Ya, ya. ya. Gampang lah waktu cari dana gitu Ya, kan. Ya, kalau hanya 1 miliar 2 miliar itu cepat lah masa itu gitu kan. Nah udah saya bangun pesantren mualaf putri. Masuklah santri, saya kuliahkan mereka, saya kader jadi ustazah gitu kan. Subhanallah. Nah teman-teman kita setelah itu, teman kita yang ada di NTT, yang mualaf-mualaf tapi sudah berkeluarga. Oh. Mereka tidak bisa datang ke Jakarta dibina. Mereka mintalah diadakan di sana lembaga. Nah saya bangunlah di NTT itu 3 pesantren mualaf tapi tidak boarding. Oh, oke. Saya bangun 3 di sana, bagus-bagus. Mewah-mewah saya bikin di NTT. Nanti kapan-kapan kau Ya, saya bawa ya, ke sana. ya, boleh. Mewah-mewah saya buat. Di kota apa, Ustaz? Itu ada di Kupang Barat, Kupang ada di Barat. Kupang Timur juga, ya. Tapi nggak bikin nama, Oke. karena di sana banyak rintangan. Ya, Jadi ya, cuma bikin gedung. Saya bilang jangan bikin nama, nanti dicari-cari orang, gawat kita. Ya. Nah, sebanyak pembinaan dan juga. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, Bilhal. dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, tiba-tiba orang-orang di sana itu nggak respect. Ya. Orang-orang tua non-muslim itu kok menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Malah nitip. Nitip, padahal orang tuanya tidak muslim. Oke. Nah, mereka tahu Ustadz ini baik, programnya bagus sekali. Kami titip anak kami untuk dididik, nggak apa-apa diislamkan. Yang penting dididik, di kader. Diislamkan. Diislamkan, Jadi di kader. mereka bersyahadat masuk Islam. Bersyahadat, saya syahadatkan. Tapi orang tuanya tetap. Tetap. Oh, Tapi oke. pada akhirnya orang tuanya masuk Islam. Oh, alhamdulillah. Setelah sekian tahun, nah kebetulan dulu saya dekat banyak dengan para duta besar negara Arab. Saya dekat dengan duta besar negara Arab Saudi, Libya, Irak, ya Sudan, Libya, macam-macam, ya Oman, banyaklah, Emirat, gitu kan, Qatar. Jadi akhirnya mereka pada berkunjung ke pesantren kita, para duta besar ini. Oke. Ya. Rame-rame duta besar datang ke pesantren kita, melihat program saya yang begitu istimewa. Kan jarang-jarang ada orang punya program mengislamkan orang. Ya. Dan saya tidak sembunyi-sembunyi, saya upload di YouTube. Sampai sekarang masih banyak di YouTube. Ya, orang-orang yang saya bawa dari NTT sana, saya islamkan, gitu kan. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya nggak dakwahi. Ya. Saya tidak ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Ya. Tapi orang tuanya nyerahkan ke saya. Maka semua pakai tertulis, gitu kan, penyerahan itu, gitu kan. Nah, jadi saya nggak ada masalah. Nah, rupanya itu cepat menyebar beritanya di mana-mana kok, bahwa Ustaz Nababan seolah saya menjadi misionaris Islam, gitu kan. Saya dituduhlah misionaris Islam, saya diancam segala macam itu. Saya bilang saya tidak ada mempengaruhi siapapun. Saya nggak ada membawa sembako apa tuh, nggak ada. Saya datang berdakwah biasa saja. Saya hanya mendatangi saudara saya, tapi kebetulan mereka lihat ada minta bantuan sama saya bantu gitu kan. Tapi semampu saya aja. Tapi nggak ada ngajak-ngajak. Nah, mereka yang orang tua ini. Nah, dari situlah kok saya akhirnya saya memang fokus membina para mu'alaf ini. Saya sudah mendirikan 6 pesantren mu'alaf. 6 pesantren mualaf. Iya, jadi yang ini Bintaro 2 di NTT 3, ini 1 di Bogor ini. 3 dok. Nah, ini tadinya ini kan buat mu'alaf aja. Tapi karena tempat ini luas, ya kalau hanya mu'alaf ini mubazir gedung ini. Gedung ini banyak. Dari mana saya mencari mu'alaf banyak-banyak lagi kan? Udah banyak pembinaan mu'alaf juga gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2022 saya terpikir, saya harus ekspansi nih. Saya mubazir ini. Ini gedung-gedung ini amanah nih. Ini kalau hanya ditaruh begini nih dosa saya ini kan gitu kan. Masjid besar, gedung-gedung banyak. Nah, akhirnya saya coba ekspansi, bikin pesantren modern. Kemana ya kiblatnya? Nah, saya datang ke pesantren modern Gontor. Darussalam Gontor. Saya ketemu langsung 3 pimpinan. Kiai Haji Hasan, kemudian Kiai Akrim, Kiai Profesor Amal gitu kan. Saya datangi 3 pimpinan Gontor. Saya minta restu, Pak Kiai, saya ini bukan alumni Gontor. Tapi saya cinta Gontor. Saya pengen bikin pesantren ala Gontor gitu kan. Alhamdulillah direstui. Begitu buka pertama kali tahun 2022 penerimaan santri baru. Gak nyangka saya kok. Langsung 117 santrinya. Masya Allah. Hampir tidak adalah pesantren di Indonesia ini. Baru buka ratusan santri, mungkin kita. Subhanallah. Kenapa? Waktu itu saya bantu dengan sosmed gitu kan, kita dengan Instagram, dengan YouTube, dengan macam-macam gitu. Ya mungkin
Mungkin masih mereka lihat mungkin masih ada faktor ketokohan kita mungkin ya. Iya. Mungkin ada juga, dan juga mungkin ada faktor gontornya mungkin juga kan. Ya sudah akumulasi lah di situ kan. Mungkin orang tua yang punya anak pengen sekolahin anaknya di Gontor kejauhan ke sini gitu kan. Dan saya memang konsisten. Kita hanya 2 bahasa di sini. Bahasa pengantarnya hanya Arab dan Inggris. Kita konsisten. Bahasa Cina nggak ada, Tad? Itu makanya antum masuk ajarin nanti. Harus kita buat ini Saya bahasa juga Mandarin. bisa bahasa Cina. Kita buat bahasa Mandarin nanti. Nah, begitulah kok perjalanan saya. Kenapa? Kalau pertanyaan tadi kenapa bisa jadi mendirikan pesantren, mengasuh pesantren. Nah, latar belakang pendidikan saya kebetulan setelah saya masuk Islam dulu kok. Saya dulu diislamkan di Jawa Timur, di Jember. Di Jember. Tahun berapa? Tahun 91. 91. Ya, saya di sana dulu. Ya, antum belum lah ya. Aduh, saya mah masih jauh tadi. Ya, jadi saya 91 ya Mas Jawa ya. Jadi saya waktu itu langsung masuk pondok pesantren. Karena kiai yang mengislamkan saya itu dia bilang, Anda tidak boleh kembali ke Medan. Anda harus belajar dulu Islam ini. Gratis, nggak bayar. Tapi makan sehari-hari cari sendiri. Waduh. Berapa tahun, Ustaz? 3 tahun. Saya bilang, Kiai gimana? Saya harus kerja apa? Nah, kata Kiai itu di sini biasanya orang pergi kadang ada yang pergi ke sawah, ada yang ngarit rumput, ada macam-macam gitu kan. Ya udah. Yang penting pendidikannya gratis. Ya saya serabutan aja lah. Hanya makan sehari-hari ini kok gitu kan. Kadang kalau nggak ada dimakan sama teman numpang bisa juga gitu. Demi apa? Cari ilmu. Nah, saya belajar di situ. Alhamdulillah seminggu bisa baca Quran kok. Masya Allah. Iya, saya 1 minggu bisa baca Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab itu 3 bulan lancar kok. Di pesantren itu juga? Enggak, saya waktu di situ nggak bisa bahasa Arab. Aja setelah 4 tahun kemudian saya hijrah ke Jakarta ini. Saya kalau di sana bahasa Madura. Kalau bahasa Madura saya lancar. Berarti 95 Ustaz hijrah ke Jakarta? 94 ke Jakarta. 94. Saya 94 ke Jakarta ini. Dulu saya oleh Dr. Salim Al-Jufri yang yang Dewan Suruh PKS itu. Nah, dulu tetangga saya di Sondet. Nah, beliau ini lihat saya ini kayaknya ada potensi nih di kader jadi ustadz nih. Ini orang Batak yang satu ini nih, gitu kan. Cocok di kader. Ini mau alap nih. Itu perlu kader gitu. Beliau tawarin saya kuliah di Lipia. Tahu kan Lipia? Perguruan tinggi Saudi yang ada di Jakarta, dulu di Salemba. Tawarin. Nah, Baban katanya, kamu mau nggak saya kader? Saya sekolahin, kuliahin di sana gratis gitu kan, Saudi. Saya bilang bahasa pengantarannya apa, Ustaz? Bahasa Arab. Aduh, saya cuma 2 kata tahu. Anak anta doang gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa terima di situ gitu kan. Nah, karena jalur mu'alaf, beliau bawa saya ke mudirnya, rektornya. Dulu namanya Dr. Ali Ad-Dakhilullah. Orang Madinah. Bawa dikenalkan dia ada mu'alaf begini-begini. Ini harus terima kuliah di sini. Ini mau kita kader jadi dai ini. Nah, bisa bahasa Arab enggak? Enggak bisa. Loh, gimana mau kuliah di sini? Enggak bisa bahasa Arab gitu kan. Tapi digaransi beliau. Ya, digaransi. Ini rugi kita kalau tidak dikader nih orang ini gitu kan. Saya lihat potensi jadi dai besar nih gitu kan. Akhirnya dengan debat antara, saya enggak paham sih waktu itu debatnya apa kan, bahasa Arab kan. Nah, akhirnya diterima sama beliau. Kata beliau, syaratnya apa? Anda 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak mafsul. Ya, saya bilang saya coba. Belajarnya di situ juga? Di situ, di situ. Jadi besoknya suruh masuk saya. Masuk kan nggak bayar, semua dikasih buku Arab semua kan, saya nggak tahu. Akhirnya apa? Saya masuk kuliah pertama itu teman satu kelas 40 orang, ada dari alumni Gontor, alumni dari macam-macam lah. Itu program S1 atau? S1. Udah waktu itu masih persiapan bahasa. Idadul Lughawi, si bahasa itu kan. Udah. Nah, begitu masuk saya kok nggak paham sesatu pun. Bahasa nggak paham saya. Tapi ada semangat karena udah di garansi nih, dituntut sama Dr. Salim waktu itu. Saya akhirnya pulang kuliah, saya bilang, teman-teman alumni Gontor mana, akhi tolong bantu saya. Ajarin bahasa Arab. Ajar saya bahasa Arab saya. Saya dikasih target 3 bulan nih, harus bisa bahasa Arab. Mengikuti perkuliahan gitu kan. Akhirnya ada teman-teman tiada yang ikhlas, tapi saya nggak punya uang ya bayar antum ya, gitu kan. Ada yang mau bimbing saya bahasa Arab setiap hari gitu. Setiap hari kosakata saya bertambah kok. Tiap hari bisa bahasa Arab, tambah kosa. 3 bulan saya udah mulai lancar bahasa Arab. Masya Allah. Wah, begitu dipanggil lagi, ya Syams, ta'al, kata mudirnya. Kemari. Kaifa lughatuka? Bagaimana bahasamu? Katanya kan. Alhamdulillah, istata'tu ya Syekh. 3 bulan itu? 3 bulan. Wah, oke, anta istamir. Tua, lanjutkan katanya kan. Langsung kasih hadiah saya, Pak. Apa? Tanya saya, apa namanya? Adaital hasabikon? Apakah Anda sudah haji dulu? Lama ya Syekh. Aturidul haji di sana? Apakah Anda mau haji tahun ini? Langsung itu kan. Itu dia apa?
di haji undangan kerajaan Saudi. Masya Allah. Waduh, saya belum jawab mau, nangis saya kok. Saya langsung jatuh ke bumi tersungkur, nangis, saya menjerit. Ya Allah, gitu. Gak nyangka gitu kan. Ya. Diberangkatkan haji yang di atas VIP itu. Saya undangan kerajaan. Masya Allah. Ya kan? Subhanallah. Hanya karena mu'alaf itu. Ya. Mu'alaf karena udah lancar berbahasa Arab waktu itu. Udah dikasih hadiah saya. Masya Allah. Ya. Nah, Jadi dari berangkat situ- tahun itu? Berangkat deh. Bukan tahun itu lagi. Di berapa hari setelah dia ngomong itu. Ah, langsung berangkat? Langsung. Masya Kebetulan itu di bulan haji. Allah. Oh, oke. Kebetulan dia Ya, ngomong ya, itu di ya. bulan haji.